Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan semuanya? Sudah, Bu. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Kumala. Selanjutnya, Ibu akan mempresentasi terlebih dahulu. Aulia Lizadi, Aurelia Tia, Anissa Salma, Diva Esti, Wima Alfa, Devia, Puji, Afifah, Arum Cahya, Bulan Ramadhani, Kumala. Baik, ternyata masuk semua. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai memahami informasi dalam teks rekod. Nah, ini merupakan sebuah baru. Sebelumnya, dari anak-anak semua, apakah sudah pernah mendengar tentang teks rekod? Ya, teks cerita ulang. Jadi dari teks cerita itu atau dari pengalaman itu, misalnya kalian bercerita kepada teman-teman kalian. Nah, gimana cerita itu menjadi menarik untuk diceritakan kepada orang lain? Karena ceritanya menginspirasi, Ya, kemudian ceritanya unik. Nah, dari cerita-cerita itu, kalian menyusun ceritanya itu agar pendengar atau pembacanya itu dapat memahami dengan baik. Gimana tuh caranya? Yang pertama itu menyusun cerita secara runut. Ya, Kemudian memberikan informasi secara jelas. Kemudian menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. nah, jadi dari kalian menceritakan ulang tentang pengalaman-pengalaman kalian itu kepada teman-teman kalian, kalian itu tuh juga termasuk ada manfaat dalam kehidupan yang nyata. Jadi komunikasi antara kalian dan teman kalian itu akan semakin efektif. Sebelum kita masuk ke materi, kita fokus dulu biar kalian pada fokus. Yuk semuanya bisa berdiri. Sebelumnya udah ada yang pada tahu belum nih? Tepuk fokus. Belum. Jadi gini, tepuk fokus melihat, mendengar, mengingat, fokus. Terus kalian duduk. Udah bisa dipahami? Oke. 1, 2, 3. Tepuk fokus melihat, mendengar, mengingat, fokus. Fokus ya. Nah, tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami dan mengidentifikasi informasi penting dalam teks rekod. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memahami struktur teks rekod dan mampu menyusunnya kembali. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis perbedaan teks rekod faktual dan pribadi. Oh iya, sebelum masuk ke pembahasan, Ibu mau cerita sedikit tentang pengalaman Ibu. Jadi dulu tuh waktu masih duduk di sekolah SD, Ibu tuh jarang banget belajar. Terus nilai-nilainya itu kayak jeblok-jeblok gitu. Terus pas sudah mulai kelas 4, 6 itu udah mulai berpikir kok teman-teman nilainya bagus. Jadinya
ada motivasi untuk kita ikut belajar. Nah, jadi di pas ibu kelas 4 itu udah mulai nilainya udah membaik gitu. Tapi pas selesai SD itu kan ada nilai NEM. Nah itu tuh rata-ratanya tuh minim banget, jadi kayak sedih banget gitu. Terus udah pernah berpikiran untuk berhenti sekolah, tapi dapat support dari keluarga dan kakak. Baik, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menayangkan sebuah video. Simaklah teks rekor berikut ini. Judul tersebut, hari ke-40 Lebaran, saya dan teman-teman pergi ke Waduk Wadas Lintang. Waduk Wadas Lintang berada di perbatasan Kebumen, Wonosobo. Saya pergi bersama teman-teman saya, Alivia, Zamzam, serta Syari. Ketika saya pulang kerja, teman-teman sudah menunggu saya. Mereka lalu mengajak saya keluar. Awalnya, kami tidak merencanakan untuk pergi ke waduk. Baru ketika di perjalanan kami memutuskan untuk pergi ke sana karena udara di sana sangat segar. Kami juga berencana untuk mengunjungi teman kami yang rumahnya tidak jauh dari sana. Dalam perjalanan, ada peristiwa yang tak terduga. Saat itu jalanan macet karena arus balik lebaran. Banyak mobil yang tidak dapat melaju. Di sisi lain, para pengendara sepeda motor saling menyusul deretan mobil tersebut. Teman saya salah satunya. Walaupun sudah berulang kali saya peringatkan untuk berhati-hati, Zamzam tetap melaju dengan kecepatan tinggi. Ketika akan mendahului mobil lain, tiba-tiba dari arah belakang muncul mobil yang juga akan mendahului. Akibatnya, teman saya terserempet bagian depan mobil tersebut dan terjatuh. Beruntung kami tidak terluka. Kami melanjutkan perjalanan dengan pelan-pelan. Sampainya di sana, kami terlebih dahulu pergi ke rumah teman kami. Kemudian, kami pergi ke waduk bersama-sama. Ribuan kilometer perairan terhampar, sungguh segar udara di sana. Nah, itu tadi merupakan contoh dari teks rekor. Selanjutnya kita melanjutkan materi. Pengertian teks rekor. Teks rekor atau teks cerita ulang itu merupakan jenis teks yang memisahkan kembali peristiwa atau pengalaman masa lampau secara berurutan waktu dengan maksud untuk memberikan informasi atau menghibur pembaca. Tujuan utama dari teks ini adalah untuk menyampaikan cerita dengan cara yang menarik dan informatif, serta mungkin juga membagikan perasaan atau refleksi yang mendalam pada pembaca. Lalu selanjutnya jenis teks rekor itu ada dua. Mbak Kumala dapat membacakan yang contoh jenis teks rekor faktual. Baik, jadi contohnya mengambil dasar ceritanya dari peristiwa yang sebenarnya terjadi, yakni pengalaman nyata pada masa lalu yang dapat dihidupkan kembali. Nah, jenis yang kedua yaitu teks rekor pribadi atau biografi. Nah, teks rekor ini merupakan cerita yang mencakup peristiwa masa lalu di mana penulisnya secara langsung terlibat. Ini bisa berupa pengalaman yang penulis sendiri atau pengalaman yang diceritakan oleh individu lain yang relevan dengan kehidupan penulis. Nah, dalam teks rekor itu sendiri ada strukturnya. Mbak Anissa dapat membacakan yang orientasi. Bagian ini berfungsi sebagai pembuka isi, di mana pembaca diperkenalkan dengan tokoh-tokoh utama dan latar belakangnya secara umum. Baik, Mbak Devia dapat membacakan yang urutan peristiwa. Bagian ini menjelaskan berbagai pengalaman yang dialami oleh tokoh
agama baik peristiwa-peristiwa besar maupun masalah yang terkait. Dan struktur yang terakhir itu reorientasi. Nah, bagian ini itu merupakan pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan. Reorientasi ini sendiri biasanya bersifat opsional, yang artinya penulis dapat memilih untuk menyajikannya atau tidak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nah, ini merupakan analisis struktur tes rekon dari video yang ibu paparkan tadi. Ada yang mau membacakan? Ya, yang orientasi ya. Hari keempat lebaran saya dan teman-teman pergi ke Waduk Wadas Lintang. Waduk Wadas Lintang berada di perbatasan Kebumen Wonosobo. Saya pergi bersama teman-teman saya, Arifia, Zanzam, serta Syarif. Ketika saya pulang kerja, teman-teman sudah menunggu saya. Mereka lalu mengajak saya keluar. Nah, jadi pada bagian ini tuh menceritakan siapa aja, terus mereka itu kemana gitu. Jadi kayak pengenalannya. Kemudian urutan peristiwa, Mbak Alfa. Saya dulu. Untuk urutan peristiwanya, awalnya kami tidak merencanakan untuk pergi ke waduk. Lalu ketika di perjalanan kami memutuskan untuk pergi ke sana karena udara di sana sangat segar. Pemandangannya pun sangat indah. Kami juga berencana untuk mengunjungi teman kami yang rumahnya tidak jauh dari sana. Dalam perjalanan ada peristiwa yang tak terduga. Saat itu jalan macet karena arus balik lebaran. Banyak mobil yang tidak dapat melaju. Di sisi lain, para pengendara sepeda motor saling menyusup deretan-deretan mobil tersebut. Teman saya salah satunya, walaupun sudah beberapa kali saya ingatkan untuk berhati, Zamzam tetap melaju dengan kecepatan tinggi ketika akan mendahului mobil lain. Tiba-tiba dari arah belakang muncul mobil yang juga akan mendahului. Akibatnya teman saya terserempet bagian depan mobil tersebut dan terjatuh. Beruntung kami tidak terluka. Nah, bagian ini merupakan urutan peristiwa karena menceritakan bagaimana peristiwa-peristiwa itu terjadi. Kemudian yang terakhir, reorientasi. Ya, silakan Pak Malah. Kami melanjutkan perjalanan dengan pelan-pelan. Sesampainya di sana, kami terlebih dahulu pergi ke rumah teman kami. Kemudian kami pergi ke waduk bersama-sama. Pemandangan di sana sangat indah. Ribuan kilometer perairan terhampar. Sungguh seperti berada di sana. Nah, jadi bagian ini merupakan bagian penutup dari cerita tadi. Baik, materi telah disampaikan semuanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, Ibu akan membagikan LKPD. Sebelum itu, kalian dapat membentuk kelompok terlebih dahulu. Sebaris juga tidak apa-apa. Nah, kalian dapat membaca petunjuknya terlebih dahulu. Nanti hasilnya dapat kalian tuliskan pada lembar yang sudah disediakan. Jika ada yang mau ditanyakan, dapat memanggil Ibu.
sudah selesai? Ibu beri waktu sebentar lagi ya. Dia belum selesai. Apakah sudah selesai semuanya? Jika sudah, perwakilan kelompok bisa maju ke depan. Baik, bisa dimulai dari Mbak Kumala. Ya, nomor 1. Temukan dan tuliskan secara singkat struktur teks pada dua teks hewan di atas. Yang pertama, orientasi. Orientasi mengakui konsep brand favorit adalah impian yang akhirnya terpilih kalau lalu. Konser ini diadakan di Jakarta dan diadili bersama sahabat-sahabat terdekat. Rangkaian peristiwa perjalanan dimulai dengan membeli tiket dan melaksanakan perjalanan ke Jakarta. Seperti evaluasi konsep, pelaksanaan sangat meriah dengan diperhitungkan dengan antusias. Kemudian reorientasinya, konser ini menjadi salah satu momen paling berkesan dalam hidup. Pengalaman ini mengajarkan pentingnya menikmati momen dan menghargai karya seni yang dicintai. Yang lainnya sama? Sama, Bu. Oke, lanjut ke Mbak Awel yang teks kedua nomor 1. Teks kedua, orientasinya pada tanggal 9 Oktober 2024, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang melanda Indonesia. Dalam pengumuman tersebut, BMKG menyatakan bahwa masyarakat perlu bersiap menghadapi cuaca yang tidak menentu, ditandai dengan suhu panas terik yang berlangsung bersama dengan kemungkinan terjadinya hujan deras. Peringatan ini berlangsung hingga 14 Oktober 2024, memberikan sinyal penting bagi masyarakat agar lebih waspada. Untuk rangkaian peristiwanya, fenomena cuaca ini merupakan bagian dari transisi antara musim kemarau dan musim hujan. BMKG menjelaskan bahwa hujan dan intensitas tinggi dapat terjadi di berbagai wilayah dan beberapa daerah seperti Kota Belitung, Bangka Belitung, dan Kalimantan diperkirakan akan mengalami awal musim hujan. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terutama dengan potensi terjadinya angin kencang dan petir yang dapat menyertai hujan. Dalam beberapa hari ke depan, wilayah-wilayah tertentu mungkin mengalami perubahan cuaca yang signifikan, sehingga penting bagi warga untuk selalu memantau informasi cuaca ini. Reorientasinya dalam menentukan cuaca ini, BMKG mengingatkan agar masyarakat tidak lengah. Hujan lebat yang bisa datang tiba-tiba dapat menyebabkan banjir dan bencana alam lainnya. Kelompok lainnya apakah sama? Sama, Bu. Baik, lanjut nomor 2, Mbak Marta yang teks 1. Ya, pertanyaannya adalah tanda dapat membaca bawahnya mewarnai menggunakan stabilo pada kosakata yang perlu dicari artinya menggunakan konsep bahasa Indonesia. Dari kelompok kami, kata-kata yang paling perlu mencari artinya di KBBI adalah yang pertama antusias, emosional, dan energi. Lanjut Mbak Uci. Baik, berikut merupakan kosakata yang perlu arti
yang dicari di KBBI menurut kelompok kami di tes kedua. Yang pertama ada meteorologi, yang kedua klimatologi, 3 geofisika, 4 potensi, 5 ekstrim, 6 transisi, 7 intensitas, 9 signifikan, dan terakhir otoritas. Dari kelompok lain juga sama? Sama, Bu. Kurang lebihnya begitu jawabannya. Kalian dapat kembali ke tempat. Tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Dan kalian kan sudah belajar bersama kelompok. Selanjutnya masih ada tugas pribadi. Gua akan membagikannya. Bacaannya itu masih sama seperti yang kelompok tadi, karena kalian sudah memahami. Silakan dikerjakan secara individu ya. Apakah sudah selesai? Baik. Sudah selesai, anak? Sudah. Kita tolong ketua kelas mengumpulkan LKPD yang kelompok dan individu. Baik, kita tepuk tangan dulu buat kita. Nah, materinya sudah disampaikan dan kalian juga sudah mengerjakan tugas dengan baik. Ibu mau bertanya, apakah pembelajaran kali ini menyenangkan? Apakah seru? Seru sekali. Apakah mengantuk? Sedikit. Kita tetap fokus lagi sekali lagi. Dia berdiri. Yang semangat ya. Ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Boleh dulu. Nah, Ibu akan bertanya harapan kalian buat pembelajaran yang akan datang itu bagaimana? Lebih menyenangkan, Bu. Ya, siap. Dikasih sedikit yang mana mendapatkan. Oke, baik. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, ketua kelas memimpin untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.
Terima kasih buat Mbak Kumala. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.